Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi perkenalkan, nama saya Suwali Syarifuddin dengan NIM 19121341. Saya dari kelas 19 Sistem Informasi 6 ingin membuat video tentang pengimplementasian REST API dan JSON Web Token atau JWT. Jadi tanpa basa-basi lagi, eh, langsung saja saya mulai. Tapi sebelumnya ini izinkan saya untuk melakukan share screen. Oke, telah muncul ya. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu mendownload framework kode Igniter 3 dengan cara ketik aja di Google download kode Igniter 3 dan klik yang ini ya. Oke, ketika kita mengklik yang ini, kode Igniter 3 V311, dia secara otomatis akan langsung mendownload file tersebut, file kode Igniter tersebut. Tetapi di sini saya telah mendownload tadi sebelum dibuatnya video. Oke, langkah berikutnya yaitu mendownload source code di GitHub. Oke, ini ya. Saya akan mendownload source code di GitHub-nya akun Ibu Stevi Emma, di mana source code ini akan mempermudah kita dalam mengimplementasi REST API serta JWT. Tetapi di sini juga saya telah mendownload file ini sebelumnya. Jadi tidak perlu saya untuk mendownload untuk kedua kalinya. Ketika telah melakukan download dua file tadi, langkah berikutnya yang akan kita lakukan yaitu melakukan ekstraksi dari file tadi yang kita download. Kita cari dulu di download, compress, oke, REST API. Langsung kita pindahkan ke XMPP htdocs. Di sini ya, kita pindah aja di sini. Kita hapus saja agar nggak double. Lalu kita lakukan ekstrak here, terus kode Igniter 3 kita ekstrak juga. Jika telah melakukan ekstraksi, kita merubah nama filenya ini yang sebelumnya kode Igniter 3 nama defaultnya, mengubah menjadi kalau ini nih terserah aja ya. Jadi saya ngambil dengan nama UTS 1341 sesuai NIM saya. Lalu kita masuk ke folder yang telah kita download tadi dari akun GitHub Ibu Stevi. Kita langsung copy file idap PHP serta REST PHP ke, kita copy ke UTS tadi, CI yang telah kita ubah namanya, ke folder application config. Kita paste ajakan di sini. Lalu berikutnya kita akan mengcopy juga file format beserta REST controller. Di manakah kita akan memastikan ini? Jadi kita akan mempastikan di folder application library. Application library di sini ya. Pastikan di sini. Oke, telah muncul. Lalu langkah terakhir kita akan copy file REST controller _lang ke
folder application, language, lalu English, Inggris. Oke. Setelah kita melalui langkah ini, kita langsung ke folder database yang berada di folder config, terus database. Jadi sebelum membuat video ini, saya telah menyiapkan beberapa source code juga agar mempersingkat waktunya. Saya telah menyiapkan source code beserta database yang sebelumnya telah saya buat. Jadi di sini diisi aja username-nya berupa root, lalu database-nya sesuai dengan database yang telah saya buat tadi. Saya membuat database-nya bernama UTS_res. Di UTS_res ya. UTS_res. Oke, ini kita simpan aja. Lalu kita ke file atau load. Kenapa? Karena di sini kekurangan database. Jadi kita isi aja database, harus dalam tanda kurung ya, atau tanda petik. Database, save aja. Setelah ini telah kita lalui, kita file baru, file, new file, lalu file, kita save-nya di folder controller ya. Di folder controller dengan nama, jadi saya ingin membuat database kepegawaian dengan nama pegawai.php. PHP ini berupa ekstensinya, berekstensi PHP. PHP, oke. PHP ya benar ya. Dan saya ulangi lagi, sebelum membuat video ini saya telah membuat beberapa source code yang akan memudahkan saya dalam membuat pengimplementasian REST API. Kita buka dulu source code-nya. Tadi kira-kira saya simpan di mana? Oke, di sini. Saya pastikan nanti akan saya jelaskan secara detail. Oke, dari atas ya. Apa sih mengapa sih ada tulisan append ini berfungsi untuk mengakses library dari REST controller. Lalu saya membuat kelas pegawai extends REST_controller dengan alasan saya membuat kelas pegawai ini agar semua sifat yang dimiliki oleh REST controller akan dimiliki juga oleh kelas ini. Oke, di sini ada function, construct, parent, isload, lalu yang akan saya jelaskan ini berupa get data pegawai. Apa sih yang dimaksud dengan get data pegawai? Jadi get data pegawai ini berfungsi untuk menampilkan data yang sebelumnya telah kita buat di phpMyAdmin, data yang di sini loh. Data yang telah kita buat di sini, data yang telah kita buat di sini, itu tuh berfungsi untuk menampilkan data yang telah kita buat di sini ditampilkan ke yang akan ditampilkan ke laman URL yang akan kita akses nanti. Oke. Jadi get data pegawai ini berfungsi untuk menampilkan data yang berada di phpMyAdmin ke URL yang akan kita akses nanti, atau ke URL yang akan kita akses nanti. Setelah itu ya di sini juga function id if pegawai
lalu list responses, pegawai, REST controller, lalu add data atau menambahkan data. Fungsinya function yang saya buat ini agar kita bisa menambah data secara gampang gitu. Kita bisa menambah data di aplikasi di software Postman. Jadi kita membuka dulu software Postman. Kita buka dulu, lalu kita bisa menambahkan data dari situ tanpa harus kita ke PHPMyAdmin lagi. Jadi ini tuh berfungsi untuk menambah data pegawai. Ya ini. Dengan data NIP, dispos, menggunakan pos, yaitu menambah NIP, nama, gender, hingga ke kabupaten. Lalu melakukan insert, if, else, dan jika gagal, dia akan memunculkan kode fail. Setelah itu ada edit data pegawai, function pegawai. Saya membuat function edit data ini bertujuan agar jikalau data yang telah saya inputkan tadi salah atau bernilai salah atau kurang gitu, jadi saya bisa mengeditnya lagi. Mengeditnya dengan agar data itu kembali bernilai benar. Sini function index underscore put, NIP, nama. Jadi NIP-nya ini primary key ya, tidak bisa diubah. Yang akan saya ubah nama hingga ke kabupaten. Dan jika kalau gagal, dia akan memunculkan status fail. Oke. Yang terakhir ada function delete data pegawai. Delete ini berfungsi ketika data yang telah saya masukkan tadi, dan tidak lagi saya pakai, saya bisa menghapusnya menggunakan function delete ini. Oke. Jika data tadi yang telah saya masukkan dan saya tidak ingin menggunakan data tersebut atau data tersebut tidak penting lagi, saya bisa menghapusnya menggunakan function delete. Dan jika kalau penghapusan berhasil, dia secara otomatis di Postman tersebut akan memunculkan tanda atau kata sukses. Dan jikalau apabila gagal, dia akan muncul sebaliknya, yaitu fail. Oke. Selanjutnya akan saya lakukan testing. Testing ini akan saya lakukan di browser aja ya, di Chrome. Sesuai dengan nama folder yang saya namakan tadi. Ya, ini UTS 13_1341. UTS_1341. Oke. Setelah muncul ya, berarti yang testing yang kita lakukan di browser ini berhasil. Dikarenakan data yang dari PHPMyAdmin ini kita bisa tampilkan di laman ini. Oke. Selanjutnya, langkah berikutnya kita akan melakukan testing, tambah, edit, dan delete data di software Postman. Kita masuk ke Postman. Oke, laman baru aja. Di sini meminta untuk segera memasukkan URL. Jadi kita masukkan laman URL tadi, kita kopas aja di browsernya. Kopas, dan apakah akan muncul sesuai dengan database yang ada di PHPMyAdmin, dan benar, telah muncul data. Selanjutnya kita lakukan penambahan data menggunakan metode post.
Oke. Source code-nya ini yang telah kita buat tadi, ya di sini add data pegawai telah kita buat ya, dan sekarang kita akan melakukan testing. NIP-nya random aja 12344 atas nama Nunung Sahara. Coba gendernya ya sudah pasti perempuan dong, perempuan. Lalu dinas perikanan Kabupaten Sika Provinsi NTT. Coba lagi apakah berhasil, dan berhasil. Lalu setelah itu kita akan lakukan pengeditan data dengan menggunakan metode output. Di sini tadi ya kita lakukan edit data sesuai yang telah sebelumnya saya jelaskan tadi. Ini berfungsi untuk mengedit data yang sebelumnya saya masuk atau sebelumnya saya salah menginputnya. Editnya misalkan kita mengganti namanya dengan nama Anissa Khairunisa. Ya pasti perempuan, bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Nagekeo atau Mbai, NTT. Coba send. Kalau gagal berarti ada kesalahan input atau salah di source code-nya. Dan kalau berhasil berarti sukses. Oke, dan berhasil diedit. Langkah yang terakhir kita lakukan delete data menggunakan metode delete. Tetapi sebelum itu kita memasukkan atau menambah lagi satu data yang nantinya akan kita delete. Misalnya data seorang laki-laki bernama Saiful Ibrahim. Saiful Ibrahim gendernya laki-laki, bekerja di Dinas Pariwisata, yang letak dinasnya itu di Kabupaten NTT, provinsinya NTT. Oke, apakah berhasil? Dan NIP-nya kita ganti 1331. Oke, benar pegawainya dan berhasil. Tadi delete-nya tadi ini ya. Tadi fungsi delete-nya, kalau gagal menghapus, dia secara otomatis akan bernilai gagal, yaitu bertuliskan fail. Dan sebaliknya, apabila berhasil, akan bernilai sukses. Dan saya ulangi lagi, apabila kalau data ini ketika dihapus, jikalau bernilai gagal, berarti pemberitahuannya dituliskan fail. Dan apabila berhasil, akan secara otomatis menampilkan sukses. Oke. Kita coba delete data tadi dengan NIP 1321 atas nama Saiful Ibrahim, gender laki-laki, Dinas Pariwisata dan Kabupaten NTT. Coba klik send, apakah berhasil? Dan datanya sukses terhapus. Selanjutnya kita akan melakukan implementasi JWT, yaitu JSON Web Token. Oke, selanjutnya kita akan mengimplementasikan JWT atau JSON Web Token. Share screen.
Pertama, buat sebuah file JWT helper di folder helper. TS ya. Ini masih kosong kan ya. Kita copy aja lah dari REST API dari source code ibunya. Kita copy ke TS helper. Copy di sini ya. Setelah itu tambahkan JWT helper di config file autoload, kita buka di sini ya. Helper. Di sini kita isi dengan JWT helper. Oke, selesai. Lalu database ini kita tambahkan juga dengan session. Setelah selesai, ke file controller buat sebuah file dengan nama autentikasi ya. Ini controller dengan nama autentikasi. .php. Gimana ya? PHP, oke. .php. Tidak usah berlama-lama lagi. Saya tadi telah membuat sebuah source code autentikasi untuk mempersingkat waktunya. Di folder file. Oke. Pastikan aja. Astagfirullah. Kita copy pastikan file autentikasi. Oke. Jadi saya membuat function encode di sini dengan instance ke JWT, lalu deklarasikan secret key-nya berupa key, payload, ada user ID, nama, email, dan role saya sebagai admin. Dan encode ini, dan saya menggunakan algoritma yang berasal dari file JWT helper. Ini algoritma AS256 dengan metode algoritma AS256. Oke. Di sini ada secret key-nya. Ini random aja. Saya ketik asal-asalan aja ya. Ketik asal-asalan aja. Oke. Ini proses encode-nya. Jadi ini nanti akan kita testing ke browser dengan cara mengakses berupa laman URL serta ke JWT.io-nya. Oke, ini ya. Kita testing dulu function encode-nya. Ini. Save. Lalu kita ke baru aja ya. Localhost REST API localhost UTS REST S1341 salah 1341 index PHP autentikasi lalu encode token. Berhasil dan berhasil.
kita mendapatkan secret key-nya ini berupa ini yang akan kita coba di JSON Web Token atau JWT.io atau kita rubah aja datanya ya. Lupa namanya maksudnya namanya ini berupa ini aja. Rahman Zulfiandi. Emailnya Rahman 6 saja dah. Rahman 6. Oke. Kita ulang lagi. Oke, secara otomatis kodenya tadi berbeda seperti key yang pertama, beda dengan key yang kedua, secret key maksudnya. Kita lakukan testing di JWT.io-nya. Maka sama dan sama. User ID-nya 1, Rahman Zulfiandi, emailnya Rahman6, lalu role-nya sebagai admin. Dan di sini masih berupa invalid signature ya. Karena apa? Karena kita belum memasukkan secret key yang ada di sini. Oke, kita coba masukkan secret key-nya. Apakah berhasil? Dan berhasil, signature verified. Lalu kedua, kita akan membuat function decode, dan di sini saya juga telah membuat functionnya berupa public function decode token this URI segmen 3 sesuai dengan penjelasan dosennya. Lalu di sini deklarasikan secret key. Secret key ini harus sama dengan secret key yang di encode. Jika berbeda, nanti pasti tidak akan terbaca. Oke. Kita lakukan testing lagi. Oke, lakukan testing. Ini ya. Decode token. Ini kita kopas aja. Dan berhasil. Testing decode tokennya berhasil. Jadi kita telah berhasil mengimplementasikan tadi yang pertama REST API, setelah itu JWT yang dimana encode serta decode-nya telah berhasil, dan lalu ke login. Ya, dan kali ini saya akan melanjutkan lagi pengimplementasian JWT atau JSON Web Token dengan function get, post, pot, dan delete. Oke, langsung saja saya izin untuk share screen. Dan sebelumnya tadi saya telah membuat beberapa function, maksudnya beberapa file. Ini yang berada di controller, yaitu pengguna.php, serta yang berada file model, yaitu pengguna_model. Dan dua ini akan saling terhubung. Kita masuk ke codingannya yang telah saya buat menggunakan Sublime Text 3. Lalu saya akan menampilkan database yang telah saya buat yang berada di database UTS REST lalu pengguna. Di sini contohnya database yang telah saya buat
yakni username syarif606@gmail.com dengan nama Suwali Syarifuddin, berlevel admin, password Amalia06. Oke, kita langsung saja. Setelah itu saya akan buka kembali Sublime 3. Oke, jadi di sini akan saya jelaskan. Di sini maksudnya untuk pemanggilan library res underscore controller, yaitu require append ini untuk mengakses library. Lalu kelas pengguna extends res controller ini merupakan kelas pengguna yang extend kepada res controller yang ada di library. Next, ini adalah function construct yang dimana fungsinya untuk memanggil model yang telah kita buat di pengguna model ini. Di sini nanti ya kita jelaskan secara bertahap. Lalu ada function index get, yaitu fungsi untuk menjalankan untuk menjalankan index get atau pemanggilan data, yang dimana ini terdapat token, check, variabel nama, data, result, dan kalau untuk sukses dia akan bernilai true, message, data sukses. Oke. Next saja ke bawah, ya ini ada function index post yang dimana fungsinya untuk menambahkan data secara post. Oke. Setelah itu kita ke selanjutnya. Ini if account. Ini berfungsi untuk menampilkan validasi. Dan ini berfungsi untuk proses penambahan data, lalu function ini berfungsi untuk jika data yang ada, maksudnya jika datanya ada yang sama, maka data tidak akan ditambahkan. Syarat ditambahkan itu adalah data harus 1, tidak boleh 2 ataupun lebih. Oke, lanjut. Kita ke function index put. Ini merupakan function untuk melakukan proses put atau pengubahan data atau yang biasa kita sebut dengan edit. Jadi data yang telah kita tambahkan tadi melalui function post, kita akan, kalau misalnya ada kesalahan, ya kita akan merubah lewat function ini, function index put. Oke. Ini terdapat validasi message yang dimana memunculkan validasi lagi jika ada data yang error, guna untuk memudahkan user menemukan letak kesalahannya. Oke, di sini ya, di sini. Lanjut saja agar tidak membuang-buang waktu. Lalu ini berfungsi untuk melakukan pengubahan data dan outputnya jika sukses maka akan menampilkan tampilan seperti ini. Oke, jika sukses akan bernilai true, message sukses. Selanjutnya function index delete. Ini merupakan fungsi untuk mendelete atau menghapus data yang sekiranya sudah tidak kita butuhkan lagi. Ya, di sini tempatnya. Dan ini muncul lagi sebuah validasi apakah data yang akan dihapus tersedia atau tidak. Kalau misalnya tersedia akan memunculkan invalid. Kalau tidak tersedia
akan memunculkan email cannot be null. Lalu kita ke sini. Ini tuh function ini berfungsi untuk melakukan pemanggilan fungsi delete pengguna yang ada di pengguna model. Di sini nanti ya, yang ada di sini. Oke, kita selesaikan ini dulu. Oke. Setelah itu ini berfungsi untuk jika ada data yang ditemukan bernilai kosong, maka akan menampilkan delete file atau proses penghapusan telah gagal. Ataupun jika sukses, ya akan menampilkan seperti ini. Else output array sukses bernilai true, message sukses. Setelah itu function login post. Ini merupakan function yang maksudnya ini merupakan fungsi untuk login saat di Postman. Ketika kita login menggunakan Postman ya di sini. Ini pengambilan data username dan password di sini. Lalu if ini jika nilai variabel data kosong, maka akan memunculkan peringatan username atau password gitu ya telah salah. Di sini ada JWT. Jika benar akan menampilkan proses sukses dengan token dengan mendapatkan token encode-nya. Kalau ini secret key ini menjadikan, maksudnya secret key ini berfungsi untuk menjadikan data tersebut sebagai hak milik kita gitu loh. Ini. Dan yang terakhir function token check. Ini merupakan sebuah fungsi token check yang akan dipanggil di setiap fungsi. Jadi misalnya kita melakukan post, put, atau post, get, put, dan delete, dia tuh harus membutuhkan sebuah token check. Kalau tokennya bernilai salah, maka proses put, get, post, maksudnya kalau tokennya bernilai salah, maka function post, get, put, dan delete juga tidak akan bisa dijalankan. Jadi itu semua. Jadi kalau kita hendak melakukan function get, post, put, dan delete, dia tuh harus membutuhkan token check yang bernilai benar. Oke. Kita lanjut ke pengguna model. Di sini tuh mendeklarasikan construct yang dimana ini untuk fungsi ini berfungsi untuk mengakses ke database. Lalu ini merupakan fungsi untuk maksud saya ini merupakan model untuk menjalankan pemanggilan data, yaitu ini get pengguna. Jika data namanya tidak diisi, maka akan menampilkan seluruh data yang ada. Oke. Lalu di sini jika data nama yang diisi akan menampilkan data yang dicari saja. Misalkan kita ada 3 data di Postman dan data itu kan yang bernama misalnya Suwaldi, Rian, dan Anissa gitu. Dan kalau kita tidak menampilkan datanya, maka ketika data itu akan semuanya dimunculkan. Tetapi kalau kita dikhususkan, ketika kita mencari dengan mengkhususkan data, cuman mencari Suwaldi gitu. Nah, jadi nanti cuman Suwaldi, cuman data yang bernama atau yang bernilai Suwaldi yang akan muncul.
Kayak di sini fungsinya. Lalu ini merupakan model untuk menjalankan POS atau menambah data. Ketika kita merasa untuk menambah data, ya di sini. Lalu ini seperti namanya public function update pengguna, yaitu untuk mengupdate data yang telah kita masukkan tadi. Dan yang terakhir ada public function dialog pengguna. Enggak, masih ada lagi, sorry. Ini berfungsi untuk menghapus data yang telah kita masukkan tadi. Dan yang terakhir ada public function login. Ya, ini merupakan model untuk menjalankan fungsi login. Kita langsung saja ya ke testing. Jadi sebelumnya tadi saya telah mentesting. Di sini loginnya, jika saya memasukkan data bernilai benar, maka ketika saya klik send akan muncul username, nama, level, password, beserta token. Dan kalau kita tidak menyertakan atau kita memasukkan data yang data itu sendiri tidak terdaftar, maka tokennya tidak akan keluar. Ini ya, misalkan Syarif aja. Ini salah ya. Berarti akan ditulis false username atau password wrong, yaitu username atau password yang tadi kita masukkan salah. Dan ketika saya mengubah lagi, maksudnya ketika saya memperbaiki lagi kesalahan saya dengan memasukkan data yang telah benar, maka secara otomatis ditulis login sukses, menampilkan username, nama, level, dan password, dan mendapatkan sebuah token. Token ini akan digunakan ketika kita hendak melakukan penambahan data, menampilkan data, mengedit data, serta mendelete data. Oke, ini telah berhasil ya. Jadi kita ini telah mencoba dan berhasil. Setelah itu ada get. Get ini fungsinya yaitu menampilkan data yang telah kita masukkan tadi. Ini ya. Jadi cuman ini data yang ada. Kita coba lihat di admin, ya benar. Cuman ini data yang ada. Dan sekarang kita akan melakukan penambahan. Jadi di body, pertama kita lakukan bear token, apakah token telah benar atau telah dimasukkan token yang kita dapatkan dari login tadi. Dengan cara authorization bearer token, ya ini bearer token, lalu menampilkan ini, ganti saja, lalu body. Jadi kita akan menambah data yang seperti ini: username, Rian Logik, nama Rian, level, kasir, password yang tertera seperti ini. Dan kita akan melakukan send. Data atau penginputan data sukses dikarenakan tadi kita telah memasukkan tokennya. Dan kalau kita salah dalam memasukkan token, saya ubah ya menjadi salah. Dan kita akan menambah data. Di sini akan ditulis data is alphabetical atau data tidak bisa dimasukkan dikarenakan token yang kita masukkan bernilai salah. Oke. Coba copy lagi. Di sini saya coba tambahkan lagi satu data ya. Kita ngasal aja.
Data Fitrianti. Dengan nama Fitrianti. Oke, banyak. Oke. Dia sebagai owner dengan password yang gampang-gampang aja lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Coba nambah data apakah akan ya, penambahan data sukses. Setelah itu kita coba ya untuk menampilkan semua data yang ada. Tadi kan kita telah masukkan 2, jadi 3 ya. Ya ini, kembali ke tadi. Jikalau saya ketika ingin menampilkan data, terus saya membuat pengkhususan. Jadi data yang akan saya tampilkan sesuai yang saya minta. Ya ini nama, terus value-nya Suwali Syarifudin. Ya ketika kita mengklik send, secara otomatis data yang akan ditampilkan ya sesuai dengan keinginan kita. Kita kan tadi ingin menampilkan data Suwali Syarifudin. Jadi cuman ditampilkan data yang bernilai Suwali Syarifudin. Gitu. Tetapi ketika kita mengklik kosong atau ingin menampilkan semua data, kita send ya akan secara otomatis menampilkan semua data yang telah kita masukkan tadi. Oke. Kita ke sini, ke fungsi selanjutnya yaitu pengguna. Kita coba. Di sini kan sebelumnya saya telah memasukkan ya, adnan@gmail, adnan owner 7894. Ini passwordnya. Oke, ke send. Dan bernilai benar dan sukses. Oke. Tapi ketika kita salah dalam menginputkan tokennya, setelah kita mengklik, ada kesalahan ya. Skip aja. Ntar baru kita melakukan perbaikan. Oke, yang terakhir ada delete. Delete misalnya kita menghapus ini. Misalnya kita akan menghapus ya data ini, username ini, Rena Diet kasir 5. Dan misalnya kita kalau salah dalam penginputan tokennya, saya ulangi lagi. Ketika kita salah dalam penginputan tokennya, apakah bisa data atau file ketika kita ingin menghapus data tetapi nomor tokennya yang kita masukkan salah, delete is valid atau tidak terjadi atau tidak berhasil melakukan penghapusan data. Coba ambil lagi dari sini. Kita copy paste aja. Oke. Di sini kita telah benar ya. Dan kita sudah memasukkan ini juga, apakah data akan berhasil dihapus? Save. Bahkan hasil
ada kesalahan. Bentar, saya cari tahu dulu. Sini saya coba melakukan penghapusan data aja. Oh ya, ini benar. Data telah dihapus ya. Kita coba tampilkan function get. Dan iya, tadi ada error di Postman. Oke, di sini sebelumnya ada 3 data ya, tetapi sudah dihapus menjadi 2 data. Itu kita akan mencoba lagi. Udah, coba lagi aja. Sini username-nya saya ambil aja dari Postman. Username. Nama, aduh. Owner. Owner. Oke, dan akan melakukan send. Dan data telah sukses dihapus. Coba memasukkan atau melakukan penambahan data lagi, dikarenakan kita coba masukkan dengan Febrianti. Febrianti 05 ya, kira-kira gitu. Owner dengan password Februari aja. Lalu kita melakukan send. Input data sukses, yaitu penambahan data telah sukses. Dan kita akan melakukan pengeditan data. Data yang telah kita masukkan tadi, kita edit. Di sini coba kita edit, cuman namanya aja ya. Masih owner dan passwordnya. Kita coba melakukan pengeditan dengan merubah namanya. Yang tadinya Febrianti menjadi Febrianti Purnama aja. Melakukan send. Dan penambahan data atau pengeditan data sukses. Kita coba cek lagi apakah telah sukses dan send. Sebentar. Harusnya semuanya yang tampil. Dan Febrianti Purnama, data yang sebelumnya kan kita yang cuman bernama Febrianti aja kan, data sebelumnya nih. Tapi setelah kita melakukan pengeditan, ya sukses dengan nama atau nama yang sekarang atau nama yang baru, yaitu febrianti.purnama. Oke, jadi itu saja hasil presentasi saya. Hasil yang telah saya
presentasi dengan mengimplementasikan beberapa fungsi, yaitu dari pertama REST API dengan fungsi get, post, put, dan delete. Lalu kedua JWT dengan encode dan decode, dan yang terakhir yaitu JWT dengan function post, get, put, dan delete. Jadi itu saja hasil presentasi saya dalam bentuk video. Jika ada salah kata atau perkataan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.